Halo semua, selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Terima kasih ya untuk yang masih setia menunggu postingan baru di channel ini karena memang sudah sangat lama sekali saya tidak posting untuk video terbaru ya, dan memang karena terkendala oleh PC yang masih rusak, dan alhamdulillah untuk sekarang sudah bisa saya gunakan kembali. Nah, di video kali ini ya, saya akan melanjutkan untuk tutorial aplikasi laundry yang kemarin sudah tertunda. Nah, di sini saya akan menunjukkan atau melanjutkan final dari aplikasi laundry yang nanti kita akan buat. Dan seperti biasa ya, nanti akan saya tampilkan atau akan saya berikan link download template dan coding untuk bisa Anda pakai dan Anda gunakan mengikuti video yang nanti akan saya sampaikan. Nah, sebelumnya ini akan saya tunjukkan dulu seperti apa hasil final aplikasi laundry, karena sudah ada beberapa update atau perubahan yang saya lakukan untuk penyempurnaan dari aplikasinya ya. Semoga saja Anda menyukai dari update aplikasi laundry yang sekarang ini gitu. Nah, ini aplikasinya, saya buka ya. Oke, tampilan seperti ini, masih sama seperti yang di awal beberapa waktu yang lalu ya. Jadi pertama untuk menggunakan, di sini kita cukup masuk dulu ya dengan cara login dulu. Saya pilih username, terus saya masukkan passwordnya. Klik login. Oke, ini maksudnya kalau misalnya username atau passwordnya salah, maka dia nggak bisa login ya. Terus saya masukkan sekarang password yang benar dan usernya. Klik login. Oke, secara otomatis di sini dia akan membuka semua tombol yang tadi mati ya. Jadi di atas juga muncul nama user yang login gitu. Terus kalau kita ke tombol reset, nah dia akan mematikan tombol dan keluar serta hanya menghidupkan tombol home, simpan dan keluar saja. Baru kita login lagi. Kita masukkan passwordnya. Oke, sudah. Nah, di sini tombol yang akan saya jelaskan itu lebih ke bagian bawah sini ya, karena yang di atas ini kan sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Jadi kalau di sini tuh dia nggak ada perubahan untuk penggunaannya, misalnya ada data barang, ada karyawan, ada lagi konsumen ya, ada paket gitu, ada lagi pemakaian barang, ada pembelian barang dan seterusnya gitu. Nah, di sini akan saya coba tunjukkan di bagian transaksi dulu ya. Nah, untuk transaksi saya klik, maka modelnya seperti ini sekarang. Jadi ada beberapa penambahan. Yang pertama itu di bagian jenis bayar. Lalu nanti ketika ada pembayaran yang sifatnya itu dia masih kredit atau nanti bayarnya setelah mau ngambil itu bisa gitu. Kalau kemarin kan harus bayar dulu baru bisa gitu. Nah, contoh di sini langsung kita buat transaksi yang baru ya. Klik tombol new, maka di sini akan muncul keterangan Anda akan membuat transaksi baru. Apakah Anda yakin? Yes. Muncul di sini ada ID yang baru ya. Terus kita masukkan nama konsumen dengan cara pilih di sini ya. Klik 2 kali. Misalnya saya pilih Erwin Suharyanto. Terus tanggal masuk ketika kita klik tanggal masuk, misalnya tanggal sekarang ya, tanggal 1. Oke. Today juga. Oke, gitu. Nah, kalau sudah, di sini tinggal kita isi paketnya apa. Nah, paket itu kita dapat dari sini, tabel paket. Tinggal klik 2 kali. Lalu masukkan ada berapa jumlah atau beratnya, misalnya 2. Nah, ini cuci karpet ya. Jadi di sini setelah masukkan angka 2, maka kita tekan tombol enter supaya nanti di total harga ini dia terisi otomatis. Nah, kalau sudah, klik tombol save. Oke, dia masuk ke sini ya. Nah, ini. Lalu dia ada ngambil paket satu lagi, misalnya beratnya 5 kilo, enter, klik tombol save. Oke, masuk ke sini juga ya. Nah, di bagian bawah untuk pembayaran, misalnya dia bayarnya itu nanti ya kredit, maka otomatis di sini dia bayarnya juga kredit keterangannya. Terus kembalian dia minus 200.000, artinya dia punya, kita
dia punya hutang ke kita minus 200.000 ya. Terus di sini kalau misalnya kita klik yang lunas, nah maka di sini kita isi, misalnya dia bayar 200.000. Nah seperti ini, maka kembaliannya dia 0 gitu. Oke, nanti kalau misalnya dia kredit, maka hasilnya akan di struk pembayaran akan terisi kredit ya, di ini keterangannya itu. Jadi kita tahu bahwa dia itu masih belum bayar gitu. Artinya nanti ketika dia ngambil laundryannya, maka wajib harus dibawa ini apa struknya itu untuk mengetahui bahwa dia itu masih belum bayar. Tapi nanti kita juga bisa melihat ya keterangan dari transaksi ini, yaitu transaksi nomor 76 itu keterangannya apa sudah bayar atau belum bayar gitu. Nah di sini kita akan buat dulu dia kredit ya. Nah kalau sudah, kita klik tombol cetak ya, klik yes. Oke, maka tercetak seperti ini. Ini saya cetak di file PDF ya. Saya isi nomor 2. Oke, sudah. Dan di sini kita cek. Nih nomornya 2 ya. Hasilnya dia nah seperti ini. Nah, dia keterangannya kredit masih. Dia minus 200.000 gitu. Oke. Ini contoh struknya ya, nomor 76. Nah, sekarang kita akan cek ya. Kita cek di laporannya. Jadi caranya masuk ke bagian home lagi. Nah, di sini ada yang namanya laporan. Oke, nah di laporan sini ini ada transaksi nomor nomor 76 ya, nih, nomor 76. Dia kalau yang di laporan sini itu adalah data atau tampilan atau informasi yang menunjukkan untuk detail dari paket apa aja yang diambil ya. Jadi detail dari transaksi yang dilakukan gitu. Jadi dia ada cuci karpet 2 ya, ini nilainya. Terus ini ada lagi paket 1 ya, ada 5 kilo gitu misalnya. Ini nilainya gitu. Nah, di sini kita bisa mencari juga atau mengetahui berapa total transaksi yang ada di sini dengan cara klik all data. Maka muncul ada keterangan Rp3.097.000. Tapi kalau misalnya kita mencari berdasarkan tanggal, rentang tanggal ya, tinggal kita klik di sini aja. Misal dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 22. Oke, klik tombol cari. Nah, di sini muncul dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 20. Ini bulan 12 ya, sorry. Bulan 11. Klik cari ya. Nah, ini hasilnya. Jadi Rp963.000. Klik tombol reset, dia kembali ke awal gitu. Ini adalah laporan transaksinya ya. Terus kalau di bagian status, nah ini tadi ya. Oke, nah status. Oke, untuk di bagian data status ini berfungsi untuk menunjukkan hasil dari status transaksi yang tadi terjadi. Jadi ini beda dengan yang di bagian laporan ya. Jadi kalau yang di laporan tadi itu menunjukkan detail dari semua transaksi yang ada berdasarkan paket yang diambil. Tapi kalau ini adalah rekap untuk satu nomor transaksi itu keterangannya apa gitu. Nah, yang tadi yang sudah kita buat masukkan itu nomor 76. Nah, ini itu dia nama karyawan ini ya, nama konsumen ini gitu. Terus dia keterangannya proses. Ini proses itu artinya laundrynya itu sedang diapakan gitu ya. Jadi ketika dia pertama kali masuk atau pertama kali dimasukkan, itu langsung otomatis di sini di bagian keterangan laundry itu ada nama proses ya. Terus di bagian data bayar tadi kan kita ambil yang kredit, maka dia terisi kredit. Terus di nomor transaksi ini nomor 25 gitu, sesuai dengan yang nomor transaksi sekarang gitu. Nah, berikutnya di sini kita bisa melakukan yang namanya update data untuk menentukan keterangan dan data bayar. Jadi misalnya orang itu datang ya, si Erwin ini datang untuk mengambil laundrynya, maka di keterangan sini harus kita ubah. Atau misalnya barang laundry punya si Erwin itu statusnya udah berubah, jadi udah selesai misalnya. Jadi kita harus update ini dengan cara kita ini ya, ada keterangan di sini untuk melakukan update keterangan. Silakan klik 2 kali pada data yang tersedia gitu.
Jadi kita klik 2 kali ini ya. Klik 2 kali. Nah, di sini kita ubah nih. Misalnya dia sudah di rak ya. Sudah selesai dan kita tempatkan di rak. Jadi ubah di rak terus klik update. Nah, dia berubah nih. Sudah di rak itu maksudnya. Lalu di bagian pembayaran misalnya dia ngambil sekarang ya. Dia ngambil, tinggal kita ganti nih. Jadi lunas. Update, dan ini kita ganti jadi diambil. Oke, nah dia seperti ini hasilnya. Jadi keterangannya sudah berubah gitu. Nah, yang lain pun juga sama. Kalau misalnya ini masih proses, ya berarti dia belum selesai gitu. Kalau sudah selesai, klik sudah selesai, tapi belum diambil ya. Artinya dia itu sudah bisa untuk diambil gitu maksudnya. Nah, di sini ada filter untuk menampilkan data berdasarkan keterangan ya. Jadi di sini ada proses. Nah, ini isinya. Ya, ada 4. Lalu ada lagi selesai. Lalu ada lagi rak. Lalu ada lagi diambil. Nah, ini. Klik reset, dia kembali ke data semula seperti itu. Nah, ini yang saya jelaskan untuk penambahannya, karena yang lainnya itu semua sama sesuai dengan yang tadi yang sudah kita tunjukkan atau yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Nah, di sini akan saya lanjutkan lagi dengan cara dengan gimana membuat aplikasi ini ya, seperti yang sudah saya tampilkan di sini gitu. Jadi seperti biasa nanti ketika Anda menonton video ini silahkan Anda download link template dan coding yang sudah saya bagikan di deskripsi video. Bagi Anda yang suka dengan video ini, ya silahkan di like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terus bagi Anda yang tidak suka dengan video ini, cukup di dislike saja. Oke, di sini akan saya tutup dulu aplikasinya dengan cara klik reset dulu, lalu saya klik simpan, lalu keluar. Nah, nanti ketika Anda mengikuti video ini, Anda akan mendapatkan file template di aplikasi Laundry template ini gitu. Jadi silahkan dibuka. Plus dengan ada beberapa file yang nanti akan saya bagikan ya. Jadi ada template form dan template codingnya juga. Jadi ini dibuka langsung ya, ada 2 kali gitu. Oke, jadi kemarin kita itu sampai sini aja ya. Jadi belum sampai dengan yang tadi gitu. Cuman di bagian sheetnya ini udah saya tambahkan, yaitu sheet-sheet yang saya perlukan atau kita perlukan untuk penambahan untuk penambahan dari fitur-fitur yang tadi itu seperti laporan dan status. Nah, ini. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembuatan aplikasinya atau kelanjutannya ya, di sini saya jelaskan dulu penambahannya. Kalau misalnya yang di awal-awal kan sudah ini ya, ini sudah, stok barang sudah, pembelian sudah, konsumen, terus transaksi. Nah, ini transaksi digunakan untuk menampung data-data transaksi yang terjadi ya. Jadi disinilah semua data transaksi itu dimasukkan gitu. Nah, di sini ada lagi cari transaksi, ini berfungsi untuk mencari data transaksinya gitu. Lalu ada data karyawan, ada data pemakaian, ada data kode transaksi di sini. Nah, ini untuk kode transaksi ya, ini digunakan untuk menyimpan nomor-nomor transaksi yang ada gitu maksudnya ya. Oke, saya simpan dulu ini, kayaknya masih nge-flash ya, tutup dulu. Nah, iya. Oke. Nah, udah. Nah, berikutnya ada tadi ini ya, ada kode transaksi tadi, ini sudah saya jelaskan tadi. Ini berfungsi untuk membuat kode-kode otomatis sesuai dengan yang kita masukkan di coding gitu. Jadi ini nggak usah dikotak-katik lagi. Terus di bagian struk ini adalah tempat untuk kita menampung struk yang mau kita cetak ya. Nah, struk ini tuh bisa sebenarnya dicetak menggunakan printer thermal, tapi Anda harus mengatur ukuran dari layout kertasnya ya sesuai dengan kwitansi di sini atau struk di sini gitu. Karena kalau yang saya buat ini saya nggak punya printer thermal, jadi saya nggak bisa mengatur ukuran kertasnya gitu. Terus di bagian status ini dipakai untuk nanti menampung status keterangan dari transaksinya. Nah, di sini tambahkan kolom ya, ini kurang nih. Jadi Anda klik kanan di kolom H, pilih insert. Ini Anda tambahkan tadi keterangannya ada data pembayaran. Nah, seperti ini.
Terus di sini pun juga sama ya, di bagian cari status ini juga tambahkan satu kolom. Di ini ada isi yang sama dengan yang di sini ya, data pembayaran ya. Ketik yang sama gitu. Data pembayaran. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah disimpan dulu ya. Setelah disimpan, di sini kita masuk langsung ke developer Visual Basic. Nah, Anda sudah mendapatkan form yang kemarin sudah kita pelajari atau sudah saya buatkan, plus juga dengan codingnya. Jadi di sini udah ada codingnya ya, udah aktif semua ini formnya. Tinggal kita memasukkan form yang kurang atau form yang belum ada. Nah, pertama di sini kita akan masukkan dulu form transaksi. Nah, form transaksi itu adalah form yang vital ya, atau itu form utamanya. Jadi caranya klik kanan di sini, terus pilih import. Lalu di sini teman-teman pilih yang di bagian form transaksi ya. Nah, ini. Oke, nah maka di sini muncul form baru namanya form transaksi. Nah, ini yang tadi saya buat ya, seperti ini hasilnya. Jadi ada page 1, ada form baru ya dengan isinya ini gitu. Di dalamnya ada multi page, ada page 1, page 2, page 3, page 4 dan semuanya ada isinya sudah. Di atas ada tombol ya, ada tombol tombol navigasi untuk membuka form-form yang lain gitu. Nah, kita akan bahas dulu satu persatu ya di bagian page 1. Di sini Anda harus mengganti seperti biasa, harus mengganti dulu semua nama-nama objek yang saya buat sesuai dengan apa yang saya tampilkan di sini. Pertama di bagian ini dulu ya, di bagian tombol atas dulu nih. Teman-teman silakan ganti di sini ya. Ubah menjadi CMD Home nih. Lalu di sini ubah menjadi CMD Barang, yang ini ganti jadi CMD Karyawan, ini ganti jadi CMD Konsumen, ini diganti menjadi CMD Paket, ini menjadi CMD Pemakaian, ini menjadi CMD Pembelian, ini menjadi CMD Save, ini menjadi CMD Exit. Terus di bagian page 1 ya, yang diganti itu yang ini ya. Ini menjadi CMD transaksi, ini menjadi CMD open, ini menjadi CMD report, ini menjadi CMD status. Terus di bagian sini ya, ini ada login, di sini Anda ganti ya menjadi ada CB user. Di sini ganti tombolnya jadi CMD login. Yang ini ganti jadi TXT password. Yang ini ubah menjadi CMD reset user. Yang ini ubah menjadi TXT password check. Nah, ini. Tuh ketikanya kan sampai salah ya. Jadi banyak yang error tuh keterangannya ya, method or data member not found tuh berarti apa yang saya ketik di sini dengan apa yang Anda ketik itu beda gitu pasti. Mungkin salah huruf atau apa gitu. Dan di atas sini ada lagi ya label namanya adalah LB user nih. Jadi jangan sampai ketinggalan, nanti klik di area sini itu ada label, kasih nama LB user. Terus di page 2 dibuka. Nah, di sini banyak banget ini yang harus Anda ganti. Pertama di sini itu ada tabel pelanggan ya. Jadi ubah nama menjadi tabel pelanggan. Yang di bawah sini itu ada TXT cari. Yang di sini ada CMD cari. Yang di sini itu ada CMD reset tabel. Terus yang di tengah sini itu ada TXT ID ya ini. Yang ini namanya adalah CB konsumen ini. Yang ini namanya adalah TXT alamat. Terus ini ada TXT telepon. Lalu ini TXT tanggal masuk. Lalu ini ada TXT tanggal selesai. Ini CMD tanggal masuk. Ini CMD tanggal keluar. Di bawahnya ada TXT paket. Bawahnya ada TXT berat. Bawahnya ada TXT harga. Bawahnya lagi ada TXT total. Terus di bawahnya ada tombol ya, ada CMD baru. Lalu ada CMD simpan. Lalu ada CMD delete, ini namanya ya. Jadi Anda cek di sebelah sini nih. Di sini ada CMD update. Terus yang di sini ada CMD cetak. Yang di sini ada CMD reset. Oke, terus yang di sini ini ada tabel data ya ini. Nama list box tabel data. Di samping atas ini ya, ada dua text box kecil, itu ada tanggal 1. Ini lagi ada tanggal 2 ya.
Terus di bagian bawah di sini ada CB jenis bayar. Lalu di sini ada TXT total transaksi. Lalu ada lagi TXT bayar, ada lagi TXT kembalian, lalu ada lagi TXT karyawan. Terus di samping kanannya ada lagi CB paket ini ya. Jadi ini namanya CB paket. Ini udah terlanjur saya kasih nama CB paket, jadi nggak usah diganti lagi. Di sini namanya adalah CMD add paket gitu, CMD ADD paket gitu. Nah, ini adalah nama-nama objek yang ada di sini ya, di page 2. Ini kita coba lihat apakah masih ada yang lain, karena kalau saya ketarik ke bawah kayaknya oke udah habis kayaknya ya, nggak ada lagi gitu. Oh, masih ada ini. Jadi ini tarik ke bawah ya, ini ada lagi ya, namanya ada TXT nomor. Terus di sini ada lagi TXT nomor 1. Oke, ini TXT nomor, ini TXT nomor 1. Oke, saya tutup lagi. Kembalikan ya, seperti ini. Oke, itu di page 2. Sekarang page 3. Nah, page 3 ini ada kecil ini dulu ya. Ini TGL1, ini TGL2, yang ini tabel laporan. Terus di bawah sini ada TXT TGL awal. Di sini ada CMD TGL awal. Yang ini ada TXT TGL akhir. Yang di sini ada CMD TGL akhir. Terus yang di sini ada CMD all. Di sini ada CMD pencarian. Di sini ada CMD bersih. Terus di sini ada label nggak kelihatan ya, namanya LB total. Fungsinya untuk menampilkan total tadi. Oke. Ini di bagian page 3, page 4 sekarang. Tabel ini kita kasih nama tabel status. Terus di sini ada combo box, kasih nama CB status. Di sini ada lagi tombol, kasih nama CMD reset 2 ya. Yang di sini ada label nggak kelihatan lagi, dan namanya adalah LB total data. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan form ini supaya dia bisa berfungsi gitu. Nah, pertama untuk mengaktifkan form ini udah saya berikan coding ya, yang nanti bisa Anda pakai, yaitu yang di sini ya. Nah, yang ini nih, ada coding form kalender, ada coding form keterangan, ada coding form transaksi, ada modul urut. Nah, ini. Nah, kalau sudah di sini pembuatannya atau langkahnya bagaimana untuk memasukkan codingnya ya. Pertama, untuk memasukkan codingnya kita akan membuat atau menjalankan dulu ini formnya. Nah, kira seperti ini hasilnya. Jadi belum jadi ya. Nah, dia biasa diakses gitu. Jadi kita akan aktifkan dulu secara beruntun ya, atau berurut. Yaitu pertama kita aktifkan dulu di bagian user login. Nah, untuk mengaktifkan user login, Anda harus buka dulu yang coding form transaksi. Nah, ini. Kalau sudah terbuka, Anda cari ya. Cari yang namanya private sub user form inisial. Nah, user form inisial itu bisa kita cari. Oke, nah ini dia private sub user form inisial. Nah, ini. Jadi teman-teman copy dari private sub user form inisial sini sampai dengan end sub. Oke. Copy ya. Copy, lalu kita masukkan ke formnya dengan cara klik kanan formnya, pilih view kode. Terus teman-teman paste langsung di sini. Nah, jangan lupa di paling atas ini kita ketik option explicit. Oke. Nah, kalau kita jalankan ya, secara otomatis pasti akan ada beberapa bagian yang debug atau nggak mau. Nah, pasti kayak gini nih. Karena apa? Karena ada di sini perintah yang call ini belum kita buat. Jadi kita matikan dulu sementara. Oke, kita matikan call ambil paket, matikan call hitung. Sudah ambil struk, matikan call hitung, matikan. Gimana sih cara matikannya? Cukup dengan kasih tanda petik 1 di depan gitu. Oke, kalau sudah kita coba lagi ya. Kita jalankan. Nah, ini mau nih, ya kan? Ini sudah mau. Terus di sini kita coba isi, ada nggak isinya? Oh, ada, gitu kan. Nah, kalau sudah kita isi, kita klik, kita masukkan passwordnya, kira-kira mau nggak?
klik login. Nah, dia nggak terjadi apa-apa ya, karena memang di sini belum aktif untuk tombol loginnya. Dan di sini juga belum aktif untuk pemilihan passwordnya, gitu. Nah, sekarang kita cari coding untuk mengaktifkan, pertama mengaktifkan di bagian ini tadi ya. Nah, ini username dan password supaya dia bisa disamakan passwordnya. Nah, ini kita ketik lagi di pencarian. Ketik Erwin123. Nah, ini dia. Nah, di sini ada perintah private sub cb user change. Jadi copy ini ya. Copy sampai end sub. Buka lagi. Lalu buka, klik kanan formnya, pilih view kode. Paste di bawah sini. Nah, ini perintah apa? Ini adalah perintah untuk menambahkan user account ya, user account dan passwordnya gitu. Jadi menentukan passwordnya. Jadi misalnya nih, user accountnya kan udah ini nih, user accountnya itu. Jadi user accountnya itu ada Erwin Suharyanto, Heri Supratman, dan Endang Tulkiyam. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan user yang lain, masukkan di sini. Ya, seperti ini. Ini enter, terus dot, add item, petik 2. Petik 2, misalnya admin 1. Nah, gitu. Oke, selesai. Nah, cuman karena di sini ada penambahan user ya, maka di bagian CB user tadi ini dia juga harus ditambahkan ya. Harus ditambahkan di sini. Gimana cara menambahkan? Cukup copy ini. Nah, copy terus paste di bagian bawah. Ini diganti. Ganti menjadi admin 1 sesuai dengan ini ya. Nah, ini jadi ini ada admin spasi 1, berarti ini juga sama admin spasi 1. Lalu passwordnya apa gitu, misalnya passwordnya adalah admin 123. Nah, jadi seperti ini penambahannya untuk menambahkan user atau dan passwordnya gitu. Oke, kita coba cek ya, kita jalankan. Oke, nah nanti di sini dia udah masuk nih ya, udah bisa dimasukkan passwordnya gitu, cuman tombol login belum. Nah, sekarang kita masukkan tombol loginnya. Kita cari di sini codingnya. Nah, ini dia tombol login. Kita copy. Oke, kita masukkan di Excel-nya ya. Klik kanan, view code, terus paste di sini. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba cek ya apakah bisa atau enggak. Kita jalankan lagi. Ini tadi ya, admin 1, kita isi menjadi admin 1. Oke, salah. Admin 1 kita isi admin 1. Oh, kok salah? Kita cek tadi passwordnya adalah admin 123 ya, sorry. Admin 123 passwordnya. Nah, dia udah masuk nih, hai admin 1. Nah, gitu, ini udah terbuka semua gitu. Jadi artinya tombol login sudah beres. Oke, nah berikutnya kita akan hidupkan tombol resetnya. Kita cari codingnya yang reset. Di sini nama tombolnya dia cmd reset user. Berarti reset user. Nah, ini dia. Kita copy ini sampai dengan end sub. Lalu kita paste. Oke, nah seperti ini ya hasilnya. Jadi kalau kita jalankan, masukkan user, masukkan password, login, reset. Nah, seperti ini. Dia mati lagi ya, ini mati juga gitu. Oke, berarti di bagian area ini sudah selesai ya. Tinggal kita hidupkan tombol ini CMD transaksi, open sheet, laporan, dan status. Nah, ini kita cari codingnya. Transaksi CMD transaksi. Nah, ini dia. Oke, ini tombol transaksinya ya, cukup seperti ini. Copy, lalu masukkan ke codingnya, masuk ke sini, paste. Nah, seperti itu.
Lalu kita cari lagi yang OpenSheet. CMD open sheet. Oh, nggak ada. Kita cek dulu namanya apa ini. Oh, CMD open tadi ya. CMD open. Nah, ini dia. Ini kita copy. Klik kanan, view kode, paste. Nah, ini. Terus berikutnya laporan, CMD report namanya. CMD report. Oke, ini CMD report. Klik kanan lagi, view kode, paste di bawahnya. Terus di sini ada CMD status. CMD status. Nah, ini cari yang private sub ya, ini. Oke, ini kita copy. Klik kanan formnya, pilih view kode, lalu paste. Oke, simpan ya. Oke, berarti di sini udah beres. Kita coba dulu. Kita login. Masukkan passwordnya. Transaksi bisa ya. Kembali ke home belum. Barang. Nah, ini belum bisa kembali ya. Jadi kita tutup dulu. Kita cari codingnya. Ini ada CMD home dan sebagainya. Kita hidupkan dulu nih. CMD home. Sudah. Habis itu apalagi nih? CMD barang. Cari yang private sub ya. Nah, ini CMD barang, paste lagi, lalu ada lagi CMD karyawan. Nah, ini habis CMD karyawan, konsumen paket pemakaian, konsumen, CMD konsumen, ini ya. Lalu ada lagi CMD paket, paket pemakaian ya. Ini satu paket ya. Itu paket, jadi kita copy langsung. Ada paket pemakaian pembelian, copy. Oke, ini hasilnya. Jadi karyawan, konsumen, paket, pemakaian, pembelian. Nah, udah tinggal simpan dan keluar. Ini tinggal kita copy ya. Bukan simpan ini ya. CMD apa ini namanya? Oh, CMD save, sorry. CMD save. Nah, itu dia. Terus keluar. Berarti CMD keluar ini CMD exit namanya. Nah, ini dia. Tinggal kita blok ya sampai bawah, copy. Nah, kayak gitu. Oke, berarti tombol-tombol navigasi udah selesai semua ya. Nah, kita coba cek.
login, ini bisa ya, home, balik, bisa, laporan, bisa, home, status, bisa, home, barang, karyawan, konsumen, paket, pemakaian, pembelian, simpan, dan keluar. Oke, udah bisa. Berarti sekarang kita fokus ke bagian sheet transaksi ini, atau di bagian page transaksi ya. Oke, masih masuk ke page 2. Nah, tadi waktu kita jalankan pertama, kalau kita klik di bagian page 2 atau transaksi, ini kan kosong masih ya. Jadi kita akan aktifkan dulu untuk menampilkan data-data di data pelanggan, terus data paket gitu. Nah, berarti kita akan cari di sini codingnya ya. Kita kan tadi di bagian user form inisial tuh ada perintah yang ini, call ini. Ada call ambil pelanggan, lalu ada lagi call ambil paket. Jadi kita cari itu private sub, namanya adalah ambil pelanggan. Nah, ini ada call ambil pelanggan, cari sampai dengan private sub. Nah, ini nih. Ini kita copy sampai dengan end sub. Nah, ini. Copy ya. Oh ya, langsung dua-duanya nih. Ini langsung dia jejer ya. Dia jadi satu ini. Ambil pelanggan dan ambil paket. Jadi kita copy semua sampai dengan end sub yang ini. Nah, ini. Terus di sini kita taruh di bawah. Nah, kita coba jalankan, simpan dulu. Kita login lagi. Oke, kita lihat di bagian transaksi. Oke, dia belum masuk ya. Artinya di sini dia belum kita hidupkan. Di bagian user form inisial tadi yang paling atas. Nah, ini kita hidupkan dengan cara hapus petik 1, diambil paket dan ambil apa tadi? Ambil pelanggan ya. Nah, ini. Coba lagi jalankan. Oke, masuk transaksi. Nah, ini udah terisi ya. Udah terisi dan di sini pun juga terisi sudah nih karyawannya gitu. Nah, kalau sudah di bagian sini kita hidupkan dulu di bagian txt pencarian sini dan tombol cari sama resetnya. Di sini namanya adalah ini dulu ya. Ini namanya tabel pelanggan, kita cari coding tabel pelanggan. Oke. Cari yang private sub ya. Nah, ini dia. Private sub, tabel pelanggan. Copy. Klik kanan, pilih view kode, lalu kita paste di bawah. Oke. Lalu habis itu txt cari. Nah, txt cari ini kita cari juga. txt cari yang private sub juga. Oh, bukan txt cari kayaknya ya. Bukan txt cari tapi ini nih. cmd cari namanya, sorry. cmd cari. Nah, ini dia. Kita copy sampai dengan end sub. Nah, ini. Masukkan di kodenya, di perintahnya. Nah, seperti itu. Terus di sini jangan lupa juga dia tombol cmd cari itu dia punya call hasil pencarian. Nah, ini kita harus cari dulu nih codingnya. Hasil pencarian. Nah, ini dia private sub hasil pencarian. Copy juga. Paste di bawahnya. Nah, gini. Terus tombol reset ya, kita cari juga namanya tombol reset tabel itu. cmd reset tabel. Nah, ini. Copy. Paste di bawahnya lagi.
Oke, seperti itu. Kita coba tes. Masuk. Nah, ini udah ada ya. Kita cari misalnya Bagas. Cari, mau, reset, mau. Nah, terus klik 2 kali. Oke, nah di sini dia harus muncul dulu ya ID transaksi. Jadi harap isi terlebih dulu ID transaksi. Nah, berarti kita mengklik tombol new nanti itu. Cuma di sini belum aktif, berarti kita aktifkan dulu. Ini dia CMD baru namanya. Kita cari CMD baru. Nah, ini dia CMD baru. Copy ya sampai end sub di bawah. Nah, ini nih. Dia masukkan di codingnya dengan cara klik kanan, pilih view kode, taruh paling bawah, pilih paste. Nah, ini. Kita coba tes. Admin 123. Transaksi new. Muncul ini ya, klik yes. Nah, ini udah benar. Klik 2 kali, nah dia udah mau gitu. Oke, kalau sudah, sekarang kita hidupkan di bagian ini, tombol ini gitu, tombol tanggal ini. Nah, di bagian tombol tanggal ini ya, kita harus mengimport lagi kalender yang sudah saya siapkan ya. Jadi teman-teman tinggal klik kanan di sini, bebas saja, pilih import file. Di sini ada form kalender ya, klik, terus pilih open. Ini yang pertama form kalendernya. Yang kedua adalah modul. Jadi kita klik kanan lagi, pilih import lagi. Di sini ada modul kalender ya. Pilih open. Nah, ini udah masuk modul kalendernya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk memasukkan ya ke dalam aplikasinya gitu, atau menghubungkan gitu. Oke, di sini kita cari dulu ya tombol ini. Nah, ini CMD tanggal masuk di sini codingnya. CMD TGL masuk. Oh, nggak ada. Apa ya namanya itu? Oh, tanggal ya, bukan TGL. CMD tanggal masuk. Nah, ini dia. Ini kita copy ya dari private sub. Oh ya, ini dia udah gandeng ya tanggal masuk dengan tanggal akhir, karena di sini kita juga punya 2 tombol, yaitu tanggal masuk dan CMD tanggal keluar. Berarti kita langsung copy nanti dua-duanya. Ini tanggal masuk dulu kita copy. Nah, ini juga tanggal keluar ya. Ini kita copy 2 ini. Copy, masuk ke codingnya, terus paste di bawahnya sini. Nah, gitu. Terus kita coba jalankan lagi, kita tes dulu. Login, transaksi, kita klik. Nah, dia udah muncul nih. Kita klik, oke. Nah, dia udah masuk gitu. Klik lagi, oke. Nah, dia udah masuk. Tanggal 28 misalnya. Nah, udah berubah gitu. 16. Nah, oke. Jadi udah masuk ya tanggalnya ya. Nah, dia klik OK itu masuk karena di sini udah ada perintahnya ya. Nah, ini perintah untuk memasukkan data tanggal ke dalam text box-nya gitu. Nah, itu di bagian form transaksi pada bagian tanggal masuk dan tanggal keluar. Sekarang di bagian ini GTY berat ini ya. Jadi di sini ada codingnya. Kita coba cari untuk menghitung totalnya itu ya. TXT berat namanya. TXT berat. Private sub. Nah, ini dia. Ini kita copy ya dari private sub sampai dengan end sub. Nah, ini. Copy. Lalu kita masukkan ke coding, paste di bawahnya. Nah, gitu. Oke. Berarti ini udah. Terus
Kita coba tes ya. Login lagi. Nah, new. Oke, ini nggak mungkin kan sampai tanggal 23 gitu, cuman ngetes doang. Nah, untuk yang memasukkan di sini itu kita ngambil dari sini ya, teman-teman ya. Jadi ini kita aktifkan dulu coding di bagian tabel paket sini. Karena kalau kita isi 5 di sini nggak muncul apa-apa itu, karena memang belum ada datanya. Oke, di sini namanya adalah CB paket ya. Kita cari dulu sih namanya. CB paket. Yang private sub sekali lagi. Nah, ini dia. Ini kita copy sampai dengan end sub. Nah, lalu paste. Oke, udah muncul. Kita coba lagi. Login, transaksi, new dulu, yes, masukkan orangnya, tanggalnya, dan paketnya, klik 2 kali. Nah, udah masuk, kita masukkan di sini misalnya 5, enter. Nah, hasil seperti ini gitu. Jadi 40.000 ya. Nah, lalu kalau sudah di sini kita isi di bagian tombol save karena dia fungsi untuk menyimpan ke sini gitu. Dan ini juga terisi ya, ada lunas, ada kredit gitu. Berarti di sini tombol save-nya namanya adalah CMD simpan. Kita cari CMD simpan. Nah, ini dia CMD simpan. Kita copy sampai end sub. Nah, ini dia sampai end sub ya. Klik kanan formnya, view kode, paste di bawahnya. Oke. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan di bagian sini ada call ambil struk, ada call hitung, ada call ambil laporan. Jadi kita harus mengaktifkan juga sebelum kita menggunakan atau mencoba tombol ini. Anda harus mengaktifkan dulu yang namanya private sub ambil struk, terus hitung dan ambil laporan. Caranya di sini kita cari dulu di coding namanya ambil struk. Nah, ini dia. Copy, paste di bawah. Nah, kayak gini. Lalu ada hitung. Nah, ini dia. Hitung ya, copy sampai end sub, taruh di bawah. Oh, ini enggak ya, enggak ikut ya. Jadi yang tadi kita copy itu cuman sampai end sub ini aja. Nah, ini enggak. Ini nanti di bagian total ya, total TXT total change itu berarti, nah ini nih sama TXT harga kalau nggak salah. Ini kita copy dulu deh ya. Ini kita copy sampai end sub. Nggak apa, kita masukkan yang tadi ke sini. Terus ada lagi tadi ini TXT total. TXT harga ada nggak kira-kira? Oh, ada ini ya. Tadi ada private sub TXT harga. Kita ketik dulu di depannya. Nah, ini dia TXT harga. Ini teman-teman copy ya. Nah, ini dari private sub TXT harga sampai end sub. Paste di sini. Oke, seperti itu. Ini fungsinya itu untuk mengubah nilai mata uang ya. Jadi di sini saya misalnya login dulu. Transaksi, new, yes. Masukkan tanggal, pilih paket. Nah, ini udah otomatis ketika kita klik 2 kali maka dia udah berubah jadi kayak gini gitu. 6. Nah, seperti itu maksudnya.
Oke, berarti di bagian tombol save tadi ini ambil stroke udah, terus hitung juga sudah. Sekarang call ambil laporan. Berarti kita cari nih yang call ambil laporan. Cari yang private sub. Nah, ini dia private sub ambil laporan nih. Copy sampai dengan end sub. Paste di sini. Nah, gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Login. Lalu kita masuk ke transaksi. Terus di sini kita masukkan yang baru. Lalu di sini kita kasih pelanggan, lalu tanggal juga, paket, terus klik tombol save. Data transaksi berhasil disimpan. Nah, dia masuk ke sini sudah. Masuk ke sini plus di total bayar dia terhitung gitu. Total bayar 200 ya 220.000 gitu. Tutup dulu. Di sini total TXT total transaksi ya, kita cari codingnya supaya format angkanya berubah. Nah, ini dia TXT total transaksi. Ini kita copy, masukkan di codingnya. Paste. Nah, itu. Oke, berikutnya di sini ada bayar ya, ada TXT bayar, kita masukkan juga codingnya. TXT bayar. Cari yang private sub. Nah, ini dia. Sampai end sub, copy. Terus paste di bawahnya. Nah, gini. Terus di sini ada tombol delete ya, tombol update, cetak, dan reset. Ini kita aktifkan dulu yang di tabel data. Kita cari perintahnya. Yang private sub tabel data. Nah, ini dia. Ini kita copy. Sampai end sub. Nah, ini. Letakkan di sini. Nah, ini. Bawah. Ini seperti ini codingnya ya. Ini nggak usah dihapus, nggak apa-apa ini. Yang hijau itu. Kita tes lagi. Login, terus transaksi, lalu new, yes. Oke, nah, klik 2 kali sini, dia masuk sini lagi ya. Tinggal nanti bisa di delete atau di update dan seterusnya gitu. Berarti kita menghidupkan sekarang tombol delete dan update. CMD delete namanya. Nah, ini private sub CMD delete, copy sampai dengan end sub. Nah, ini dia. Jadi kita copy sampai dengan end sub tadi ini ya. Terus paste di bawah. Nah, gitu. Di sini ada call ambil stroke dan ada call hitung. Nah, tadi waktu kita membuat tombol save ini, kira-kira ada atau enggak? Ada ambil stroke, hitung, berarti sudah selesai. Jadi kita nggak usah lagi mengaktifkan di bagian ambil stroke dan hitung, kan sudah diaktifkan dari awal tadi. Lalu tombol update. Nah, ini kita cari CMD update. Ini dia. Kita copy sampai dengan end sub. Paste. Nah, ini hasilnya.
Oke, kita coba jalankan, simpan dulu. Oke. Save, udah masuk ya. Update misalnya 3. Enter. Save. Update ya. 3. 2 kali misalnya hapus, delete. Oke, nah dia udah hilang, bersih gitu. Berarti tombol delete sudah, update sudah, sekarang cetak ya. Di bagian cetak kita cari namanya CMD cetak. Nah ini dia. Kita copy sampai dengan end sub. Cari end sub. Nah ini. Copy, lalu kita masukkan ke formnya. Oke. Nah, di sini sebelum kita jalankan, ini ada yang namanya perintah call simpan laporan ya. Simpan laporan ini kita copy dulu perintahnya. Nah, ini dia. Private sub, simpan laporan. Kita copy. Sampai dengan end sub. Kita masuk ke sini, terus kita paste di bawah. Oke. Nah, di perintah simpan laporan ini ada penambahan ya. Saya lupa menambahkan, kita tambahkan di sini aja. Ini kita copy. Paste. Ini ubah dari 6 jadi 7. Ini jadi 8. Ini kita ganti menjadi mi.cb jenis bayar. Nah ini dot value. Nah seperti itu. Ini perintahnya ya. Terus di sini kita ganti juga menjadi sheet 11. Karena sheet 11 itu adalah sheet untuk yang di bagian status. Jadi kita di sini laporan itu laporan untuk statusnya gitu. Makanya dia sheet 11 ini. Oke, berarti kalau sudah kita coba cek di struk tadi kosong sudah. Ini kita berarti sudah punya cetak ya. Kita coba jalankan. Transaksi new dulu 28 pelanggan dulu masukkan, lalu paketnya kita masukkannya 3, kita simpan. Oke, udah masuk ya, udah masuk ke sini juga. Terus di sini misalnya lunas bayarnya misalnya 250.000. Terus kita klik tombol cetak. Oke, nah ini belum ada call ambil status ya. Nanti kita masukkan dulu, cari ambil status. Nah ini dia, private sub ambil status. Kita copy sampai end sub. Lalu kita masukkan di sini. Oke. Dia masuknya ke paling bawah. Nah ini dia, private sub ambil status. Oh ya, ini txt harga kayaknya nggak usah, ini udah 2 kali kayaknya. Kita coba cari nih. Ya, dia 2 kali, kita hapus 1, nanti dia bentrok. Kita simpan, kita coba lagi. Login, transaksi, new. Konsumen, pilih tanggal,
pilih tanggal, paketnya apa, terus kita save, masuk, lalu kita pilih pemesannya lunas 150.000, klik tombol cetak, yes. Nah, dia kecetak, lalu kita isi 3 misalnya, kita masukkan namanya 3 ya, hasil cetaknya. Oke, sudah tercetak, kita tutup. Terus kita cek di bagian laporan dulu atau transaksi ya, ini harusnya ada. Nah, ini tadi ya, konsumen 3 tanggal 28 tadi. Nah, ini bed cover 5. Nah, ini dia 125.000. Terus di bagian status harusnya sudah muncul juga. Nah, ini keterangannya lunas tadi itu. Ini data pembayaran harusnya. Nah. Oke, berarti udah oke ya untuk input atau untuk di bagian cetaknya. Terus reset sekarang, CMD reset. CMD reset. Nah, ini kita copy. Terus kita paste. Oke. Simpan. Nah, reset ini berfungsi untuk mengembalikan data transaksi apabila dia tidak jadi gitu. Kita coba dulu. Nah, gini misalnya. Klik reset. Yes. Nah, hilang sudah. Jadi waktu di sini disimpan juga pun dia akan hilang nanti itu. Oke, berikutnya ini sudah semua ya, di bagian sini tinggal tombol ini nih. Nah, ini belum. Ini namanya apa ini? CMD add paket. CMD add paket. Oke, ini kita copy sampai ensub, lalu kita paste di sini. CMD add paket kok gitu. Nah, ini doang nih harusnya ya. Nah, taruh sini. Jadi hanya menampilkan formnya saja gitu. Oke, berarti ini sudah selesai. Sekarang masuk ke PX3. Nah, di bagian PX3 ini kita mengaktifkannya itu, kita tes dulu ya, kita jalankan. Terus kita klik masukkan passwordnya, login, klik di bagian laporan. Nah, ini kan belum terisi ya. Nah, di bagian laporan belum terisi, kita masukkan dulu data di bagian laporannya. Oke, di sini tadi ada username inisial ya. Ini ada yang belum kita masukkan, itu ada call ambil laporan dan call ambil status gitu. Ini kita aktifkan dulu yang call ambil laporan sama call ambil status. Kita coba cari dulu ambil laporan, cari yang private sub. Nah, ini dia sampai ensub di sini. Terus kita paste di bawah. Oke, apakah sudah ada tadi ambil status? Kita cari dulu ya, ambil status. Oh, udah ada, berarti sudah bisa dipakai. Kita coba lagi jalankan. Oh, private sub ambil laporan kok ambigus. Berarti udah ada dong ini. Oke, kita matikan dulu deh. Kita hapus dulu, kita coba lagi. Berarti tadi belum dihidupkan aja tuh berarti itu. Oh ya, udah ada. Jadi tadi itu saya kedouble ya perintahnya ya, atau 2 kali gitu. Jadi kalau 2 kali dia pasti kayak gitu tuh, ambiguous name gitu, karena ada perintah yang namanya sama dalam satu buah modul gitu. Itu nggak boleh gitu.
Nah, berarti di bagian PX3 untuk isinya sudah selesai, tinggal kita masukkan di ini ya, tombol CMD TGL awal terus CMD TGL akhir. Kita cari CMD TGL awal, nah ini dia, sama CMD TGL akhir. Nah ini copy langsung nih, copy, klik kanan, view kode, paste di bawah sini. Oke, nah ini fungsinya untuk memasukkan tanggal ya, laporan. Kita coba, nah masuk. Oke, masuk sudah ya. Terus yang all data, berarti sini ada CMD all, berarti kita cari CMD all. Nah ini dia CMD all, kita copy sampai ensub, terus paste juga di sini. Oke, sudah selesai ya. Di sini ada call urut data sama call hasil laporan, berarti kita harus masukkan urut datanya dulu dengan cara klik kanan sini, pilih import file, cari yang modul urut ya. Nah ini karena nggak ada, kita buatkan modul baru, pilih insert modul ya. Lalu di sini Anda cari coding modul urut. Nah ini dia. Buka, nih copy semua. Terus paste di sini. Nah, di sini kita ganti ya, ini kan sampai dengan kolom H. Kita ganti di sini itu sampai dengan kolom I dia itu. Nah, dia set 12 berarti sampai dengan kolom I. Ini juga sama kolom I. Nah, gitu. Karena ini dia sampai kolom I, tabelnya gitu. Nah, berarti ini sudah ya yang urut data, habis itu yang hasil laporan. Ini tutup dulu. Kita cari hasil laporan. Nah, ini dia private sub hasil laporan. Kita copy sampai dengan ensub. Paste. Oke, kita coba. Login, laporan, all data. Nah, semua muncul dah ya ini. Lalu di bagian tanggal saya cari dari tanggal bulan November ya, di tanggal 10 misalnya sampai dengan tanggal 30. Cari. Nah, ini belum hidup carinya, berarti kita hidupkan dulu CMD cari pencarian, CMD pencarian maksudnya, CMD pencarian sampai ensub, di copy, paste di sini. Nah ini dia. Di sini ada hasil laporan sudah ada ya. Ini ada hasil laporan juga sudah ada. Di sini ada urut data dan ini juga sudah kita buat tadi call urut datanya. Tinggal kita masukkan. Lalu kita coba ini. Kita cari. Nah, ini hasilnya ya. Jadi hasil dari tanggal 3 bulan 11 sampai dengan tanggal 24 bulan 11. Nah, ini hasilnya. Oke, tutup. Berarti udah selesai di bagian tombol cari. Sekarang tombol resetnya. Ini namanya adalah CMD bersih. Nah ini dia, kita copy sampai dengan ensub ini. Paste, oke. Nah ini sudah dicoba nanti ya. Jadi tinggal Anda klik ketika mau membersihkan hasil pencarian atau mengembalikan data seperti semula gitu. Berarti di bagian sheet atau PX3 sudah selesai, berikutnya di bagian PX4. Nah, di bagian PX4 ini kita harus menambahkan juga ada form form update tadi ya, atau form yang satunya lagi saya lupa apa itu. Kita import dulu.
klik kanan, pilih import. Ini ada form keterangan. Nah ini dia, open. Nah ini form keterangan isinya kayak gini ya. Nah form keterangan ini fungsinya untuk yang tadi itu mengubah atau mengupdate keterangan atau status, mulai dari status barang laundrynya sampai dengan status status pembayarannya gitu. Nah di sini teman-teman nanti ubah ya, ada txt ID, ada txt nama, lalu ada lagi txt alamat, di sini ada lagi txt telepon ini ya, ini kebalik, ini harusnya txt telepon ya. Nah gini, lalu ada CB status, lalu ada lagi CB bayar. Ini txt telepon, nanti kita ganti codingnya. Ini ada CMD update. Nah kita cari CMD update. Ini ini sudah di coding form keterangan ya, berarti kita buka coding form keterangan. Nah ini dia. Oke, ini kita copy ya, dari option explicit sampai habis kita copy, lalu kita masuk ke codingnya tadi, klik kanan formnya, pilih view kode, ini hapus dulu, kita paste. Nah gini, coba jalankan, nanti hasilnya kayak gini. Nah ini dia. Nah gini. Oke, nah kalau sudah, di sini kita menghidupkan sekarang di bagian form transaksi, yaitu di list box ini gitu. Nah di sini pertama kita cek, namanya adalah tabel status, jadi kita cari coding tabel status. Tabel status, cari yang private sub. Nah ini dia, copy, lalu kita masukkan ke formnya, lalu paling bawah. Nah ini, nah tadi ini kita ganti ya, tadi kan dia txt telepon harusnya ini, tapi ini txt telepon, ini harusnya ada L nya ini. Nah gitu. Nah kita coba jalankan, kita login lagi, login status. Nah ini kita klik 2 kali, nah dia udah muncul nih ya. Kita coba update, misalnya dia statusnya bukan diambil tapi misalnya masih di rak gitu, ini misalnya jadi lunas, klik update. Nah reset, oh sebentar, berarti belum masuk ya. Apakah udah masuk ini codingnya di bagian form keterangan? Oh udah masuk ini sebenarnya. Oh udah ya. Oh di sini dia nambah nih. Dia nambah di sini ya teman-teman ya. Jadi nggak bener ini, ada yang kurang. Kita coba cek lagi. 11, ini sheetnya 11, ini juga sudah sama sheet 11. TXT nomor 1. Oke, kita coba tes lagi. Kita ganti di sini misalnya lunas. Belum masuk juga. Dia nambah malah di sini ya. Ini apakah ada text box yang tertinggal gitu? Kita coba telusuri dulu.
Di bagian form keterangan di sini ada, oh iya, nah ini ya teman-teman ya. Di bawah sini ada text box lagi, namanya txt nomor. Jadi nanti dia itu akan terisi dengan nomor data yang tadi kita pilih gitu, di bagian transaksi sini atau di bagian status sini gitu. Nah itu harusnya terisi gitu. Kita coba dulu deh, apakah terisi atau enggak. Nah di sini perintahnya dia namanya txt nomor 1. Di sini txt nomor 1. Oke, udah. Di sini txt nomor 1 tabel status kolom ke-7. Ini 0 1 2 3 4 5 6 7. Oh, 8 harusnya. Ini kita ganti jadi 8 ya. Ini 8 harusnya. Ini tambahkan lagi berarti dot cb bayar dot value sama dengan ini dot tabel status dot kolom 7. Nah gini sebenarnya. Oke, kita coba lagi. Kita klik 2 kali ini misalnya di rak. Nah ini seperti ini harusnya, itu 19 ya, sama dengan yang kita klik di sini. Misalnya statusnya lunas dan dia diambil gitu, klik update. Nah dia udah berubah gitu. Oke, udah beres berarti. Kalau sudah, kita kembalikan ini, tarik seperti ini. Nah gitu. Oke, berarti ini udah selesai di bagian update-nya. Terus di sini ya ada cb status, kita masukkan juga codingnya. cb status. Nah ini dia, kita copy sampai dengan ensub, paste. Di sini ada call urut data dan hasil status. Kita cari yang perintah hasil status. Hasil status. Nah ini dia, private sub hasil status. Kita copy sama dengan ensub. Oke, ini hapus ya, nggak ikut ini. Nah seperti ini ya hasilnya ya. Nah kalau sudah, kita coba jalankan lagi. Status, nah ini proses selesai. Oke, ini belum ada, berarti kita ubah. Di sini ada yang salah kayaknya, dia J. Oh ya, berarti ini dia harusnya di K ya. Ini kita hapus dulu. Ini harusnya di K. Nah ini kita update ya. Ini dia di K harusnya. Terus ini dia juga di K, ini juga di K, ini dia I. Nah seperti ini, sampai I dia kolomnya. Ini juga I harusnya. Nah ini karena kurang codingnya. Oke, kita coba lagi. Yes. Nah dia udah mau ya. Oke, ini hasilnya. Nah sekarang tombol resetnya. Resetnya ini namanya adalah cmd reset 2. cmd reset 2. Oke, ini klik kanan, view kode, paste di sini. Nah simpan. Kita coba lagi. Login, status, gerak, reset. Nah, oke, udah selesai. Oke, berarti tombol terakhir udah selesai ya, teman-teman ya. Kita tinggal finishing
atau melakukan pembuatan perintah supaya ini muncul otomatis, dan ini nggak boleh bisa diklik gitu. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal copy perintah di sini ya. Pertama kita cari coding, ketik query, ini dia, ini di copy, paste di sini. Ini fungsinya untuk mematikan tombol X atau tombol silang di sini. Nah ini, jadi nggak bisa diklik, jadi keluarnya harus lewat sini. Nah itu. Nah kalau misalnya di sini udah nggak bisa keluar ya, jadi lewat sini ya, lewat bawah sini, pilih yang Visual Basic, pilih yang Reset. Nah gitu. Simpan. Nah berikutnya kita buat perintah untuk membuat form ini dia muncul otomatis. Jadi di sini tinggal kita klik 2 kali bagian this workbook. Ini ubah jadi workbook ya. Kita ketik perintahnya application.visible sama dengan false. Lalu di situ ada form transaksi.show. Nah kayak gini. Oke, kita simpan dan kita tutup. Terus kita coba. Ya, nah ini udah selesai ya. Sudah bisa digunakan gitu. Oke, ada transaksi ya. Ada laporan, ada status. Kalau mau buka sheet-nya ya tinggal klik open sheet. Nah, gini. Nah, di sheet transaksi ini ada kita bisa buat tombol ya di sini untuk membuka formnya tadi atau membuka aplikasinya lagi. Oke. Nah, di sini kita kasih nama edit text open aplikasi gitu ya. Kita gedein. Terus kita buat perintah dengan cara masuk ke modul ya, Visual Basic. Buka modul 1 misalnya. Di sini kita buat perintah sub buka form, lalu di sini kita copy dari this workbook, ini kita copy. Paste di sini. Oke. Simpan, terus tutup view-nya. Ini klik kanan, pilih assign makro, lalu tambahkan di bagian buka form. Oke, lalu kita klik tombolnya, maka dia seperti ini hasilnya. Oke ya, teman-teman ya, terima kasih atas perhatiannya. Inilah akhir dari aplikasi Laundry yang sudah lama belum selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan kita berjumpa lagi di tutorial video selanjutnya.